Siapa yang gak kenal dengan channel YouTube bernama MrBeast? Rasanya di era yang serba digital ini, sosok MrBeast sudah menjadi sosok content creator yang menjadi sosok idola bagi content creator lainnya. Ya, Jimmy Donaldson atau yang biasa kita kenal dengan MrBeast adalah sosok YouTuber yang dikenal melalui konten-konten yang bisa dibilang pamer kekayaan dan juga konten-konten filantropi, seperti yang dia lakukan saat menyembuhkan kebutaan untuk 1.000 orang di seluruh dunia. Sederhananya, MrBeast adalah sosok YouTuber, Sultan, yang seringkali memberikan uang atau barang mewah ke orang-orang random ataupun subscribernya. Di Indonesia sendiri, sebenarnya terdapat content creator seperti MrBeast yang banyak ditemui di berbagai platform media sosial. Akan tetapi, konten-konten yang diproduksi oleh MrBeast pada kenyataannya berbeda dengan konten-konten yang dibuat oleh content creator Sultan di Indonesia. Contohnya, ada beberapa hal yang membuat konten yang diproduksi oleh MrBeast jauh berbeda dengan para content creator Sultan di Indonesia. Meskipun keduanya sama-sama memberikan uang ke banyak orang. Tapi, ada perbedaan di antara keduanya, yang akhirnya membuat konten keduanya jauh berbeda. Apa saja perbedaannya? Mari kita bahas. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu dong biar makin akrab. Hal pertama yang akhirnya membedakan MrBeast dengan para creator Sultan di Indonesia adalah tujuan mereka dalam memberi uang. Kalau kalian perhatikan, ada perbedaan antara MrBeast dengan para creator Sultan dalam hal memberikan uang sebagai output dari konten mereka. Dalam konten-kontennya, MrBeast memang sering banget ngasih uang ke para peserta atau orang random di kontennya. Tapi, setidaknya orang yang ingin mendapatkan uang tersebut harus mengeluarkan effort melalui challenge yang MrBeast berikan. Dengan demikian, untuk mendapatkan uang tersebut para peserta harus menjalankan berbagai tantangan yang diberikan oleh MrBeast. Sehingga, apa yang dijual oleh MrBeast dalam kontennya adalah challenge-challenge yang dia berikan, bukan hanya sekadar memberikan uang secara cuma-cuma aja. Hal ini tentunya berbeda dengan apa yang dilakukan content creator Sultan di Indonesia. Banyak orang-orang random atau peserta yang dapat uang secara cuma-cuma tanpa melakukan effort. Sehingga, apa yang dijual dalam konten tersebut hanyalah bagi-bagi uang aja. Dari sini kita sepakat, perbedaan inilah yang akhirnya membuat konten MrBeast punya followers lebih besar dibanding content creator Sultan di Indonesia. Seenggaknya, melalui konten MrBeast, kita diajarkan untuk setidaknya berusaha untuk bisa mendapat reward yang kita inginkan. Dan ini, yang gak dilakukan oleh kreator Sultan di Indonesia yang cenderung ngasih reward secara cuma-cuma. Gak munafik, MrBeast pun sempat melakukan hal serupa yang terkesan, mengeksploitasi kemiskinan, seperti di awal karir YouTube-nya, di mana dia memberikan uang sebanyak $10.000 kepada homeless di Amerika. Tapi, apakah hal tersebut terus dilakukan oleh MrBeast sepanjang karir YouTube-nya? Ya enggak. Kembali lagi, apa yang dijual oleh MrBeast dalam konten-kontennya bukanlah sekadar ngasih uang atau kemewahan ke banyak orang, melainkan challenge yang harus dilakukan untuk bisa mendapatkan hadiah yang sepadan. Di sisi lain, para content creator Sultan ini cenderung terus mengeksploitasi kemiskinan masyarakat Indonesia sebagai daya jual konten mereka. Dan hal ini sangatlah berbahaya. Menurut pakar kajian studi media Universitas Airlangga Rachmah Ida, eksploitasi kemiskinan yang dilakukan oleh para content creator Sultan ini akan sangat berbahaya karena justru makin memperlebar jarak antara si miskin dengan si kaya. Ketika akhirnya orang miskin dijadikan komoditas oleh para kreator ini, tandanya para kreator ini sudah tidak memiliki ide kreatif yang lebih menarik untuk dijual. Dan penjualan kemiskinan ini disebut dengan poverty porn. Dan dalam kajian studi media, poverty porn sudah masuk ke dalam pelanggaran etika karena dapat dikategorikan sebagai eksploitasi. Dan ini yang memang seringkali dilakukan oleh para kreator Sultan di Indonesia. Mereka seringkali mengundang bintang tamu yang berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, yang kemudian akan dijual kisah kesedihannya. Dengan demikian, perbedaan followers yang dibawa oleh MrBeast melalui kontennya pada akhirnya berbeda dengan followers yang dibawa oleh content creator Sultan di Indonesia. Sehingga, pada akhirnya apa yang ingin disampaikan pun tentunya berbeda. MrBeast ingin membantu orang untuk memiliki hidup yang lebih layak sembari memanfaatkan mereka,
Sedangkan content creator sultan di Indonesia hanya ingin pamer kekayaan yang mereka miliki. Demikian konten tentang perbedaan antara MrBeast dengan content creator yang ada di Indonesia. Jangan lupa subscribe dan saksikan terus konten-konten menarik lainnya dari Beyond Reason.